Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Aryani SPD MPD. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kota Magelang. Di sini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu terkenal dengan Bapak Pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan pembentuk peradaban atau kebudayaan manusia. Kebudayaan itu sifatnya dinamis atau terus berubah. Perubahan pendidikan adalah hal yang kekal, namun semua harus tetap bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pemeliharaan kebudayaan harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Oleh karena itu, pendidikan itu harus terus berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan pendidikan adalah hal yang kekal, namun semua harus tetap bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan, dan yang ketiga adalah apa yang berubah. Kita akan bahas satu persatu dari 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan di sini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam merupakan tempat di mana manusia itu berada. Kebiasaan-kebiasaan yang akan membentuk kebudayaan masyarakat yang muncul dari apa yang mereka lakukan. Sedangkan kodrat zaman merupakan keadaan masyarakat sesuai pada waktunya. Masing-masing zaman memiliki tantangan sendiri. Antara daerah satu dengan daerah yang lain tentunya juga berbeda atau unik. Yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Ada 3 prinsip. Yang pertama adalah kontinuitas. Artinya kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah kita. Kita tidak boleh melupakan nilai-nilai budaya bangsa leluhur kita. Yang kedua adalah konvergensi. Artinya perubahan yang terjadi harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris. Artinya menghargai keragaman yang ada. Kita menghargai keunikan dari daerah masing-masing. Prinsip yang ketiga adalah apa yang berubah. Di sini yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti setiap manusia. Budi merupakan cipta rasa dan karsa, atau dalam arti pikiran, perasaan, dan kemauan. Tenaga harus seimbang atau holistik. Pendidikan ini menumbuhkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Semua disiplin ilmu harus mengarah ke kebijaksanaan. Pendidik memandang dengan rasa hormat kepada anak. Semua yang kita lakukan itu harus berorientasi penuh pada anak. Dengan suci kita mendekati sang anak, maka kita tidak akan meminta suatu hak, namun kita akan berhamba pada anak. Mendidik dan mengajar. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidik di sini sebagai pamong.
ia memberikan tuntunan kepada anak agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik juga perlu waspada terhadap perubahan yang terjadi. Adanya hal-hal yang baru, hendaknya tidak langsung kita meniru, namun perlu menyelaraskan dengan Indonesia yang ternyata memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pendidikan itu bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki kelakuannya menjadi manusia yang utuh. Kita mengetahui adanya trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo, guru itu harus memberikan contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang selanjutnya Ingmadyo Mangunkarso, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di mana guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Saya akan menyajikan hasil penerapan ide berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut ini merupakan demonstrasi penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dapat dilihat bahwa di sini guru sebagai penuntun dan murid sebagai subjek belajar. Dalam pembelajaran, tujuannya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan melalui pembelajaran yang memerdekakan anak dan berpusat pada anak. Dengan menggunakan kekuatan potensi sosial kultural yang ada di Kota Magelang. Anak mengenal dan mengetahui karakteristik dari kekuatan dirinya, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan kodrat. Ada tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan berfokus pada nilai saja. Pergeseran pemaknaan konsep pendidikan karena tuntutan perkembangan zaman, sehingga banyak pendidik yang hanya orientasi pada nilai saja. Yang kedua adalah mindset pendidik yang masih terpaku pada paradigma lama. Mereka mengajarkan secara tradisional. Yang ketiga adalah orang tua yang gengsi jika anaknya mendapatkan nilai jelek sehingga fokus tambahan pelajaran pada bimbingan belajar. Yang selanjutnya adalah pendidikan itu sebagai lahan bisnis. Sebagai contoh, banyak sekali diedarkan lembar kerja siswa dan modul-modul pembelajaran yang untuk sistem kebut semalam, artinya guru akan menuntaskan materi pembelajaran di situ. Yang selanjutnya adalah disorientasi pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan dilaksanakan karena tuntutan kurikulum. Berdasarkan tantangan tersebut, maka kita juga akan bisa mencari solusinya. Maka solusi yang harus diterapkan di sini adalah sekolah menerapkan kurikulum merdeka sesuai filosofi KHD. Kemudian membangun kesadaran guru tentang arti pendidikan yang sesungguhnya. Kemudian membangun kesadaran orang tua bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Dan yang terakhir, kita memperlakukan murid sebagai subjek pendidikan. Demikian paparan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.